happy weekend ya. Ini hari Sabtu dan kalian mungkin sering sudah nonton, sudah lihat di sosmed ya, bagaimana ada konten-konten yang isinya adalah menyudutkan ya, menghujat para pendeta sebagai pendeta-pendeta yang kaya, yang tamak ya, yang rakus, memperkaya diri dan lain sebagainya. Tapi kali ini aku mau buktikan kepada kalian semua bahwa semua yang diceritakan itu tidak selalu seperti itu. Orang hanya cenderung melihat satu sisi. Memang ada yang seperti kalian lihat itu ya. Tetapi hanya berapa gelintir. Masih banyak, bahkan terbanyak hamba-hamba Tuhan para pendeta itu adalah pejuang-pejuang yang hidup sederhana, hidup rela menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya. Dan pada siang hari ini adalah satu kehormatan saya bisa mengunjungi hamba Tuhan yang bagi saya sangat luar biasa ya. Waktu saya ngomong gitu saya langsung merinding semua ya. Beliau adalah Bapak Pendeta Hardy Sulbet. Selamat siang Pak Hardy. Selamat siang Bu. Ya, apa kabar Pak Hardy? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, ngomong-ngomong Bapak Hardy sekarang menggembalakan di sini sudah sejak kapan Pak? Ya, jadi saya mengembalakan di tempat ini sejak awal tahun 2018 ya. Jadi kira-kira berapa tahun ini? Sudah 4 hampir 5 tahun. 4 hampir 5 tahun ya. Nah, jadi Bapak bisa menyebutkan buat teman-teman nih alamat gereja Bapak ini di mana nih? Ya, ini Gereja Gesja Jelopo di Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Luar biasa. Waktu Bapak mulai masuk ke gereja ini, bagaimana kondisi pelayanan di sini mengenai jumlah jemaat yang ada dan semua yang lain, Bapak bisa ceritakan? Ya, jadi ketika kami masuk ke tempat ini, keadaan gereja secara fisik itu memprihatinkan, jemaat juga sedikit, tidak banyak. Jadi kalau diukur ya artinya bahwa waktu itu kita tidak nyampe 20 orang. Tidak nyampe 20 Tidak nyampe 20 orang dan ya ibadah rutinnya ya sekitar 10 sampai 15 orang ya sangat terbatas seperti itu. Segitu terus di desa persembahannya kira-kira berapa Pak Hardy? Ya, jadi pada waktu itu kita persembahan itu rata-rata 20 lebih sampai 40 ya. Jadi kita persembahan 20 juta sampai 40 juta atau gimana tuh Pak? Ya puji Tuhan. Nah, jadi persembahan kita itu minggu itu 28.000. Oh, 28.000 ya. 30.000, 32, 34, pokoknya sekitar 20 28 sampai 40.000. 40.000. Ya, sekitar Aduh, itu. Bapak sendiri sudah menikah ketika itu? Sudah. Terus sudah punya anak? Sudah punya anak satu dan satu istri sedang hamil waktu Wah, kita luar datang ke biasa. sini. Kalian bayangkan ya, sebuah gereja dengan seorang pendeta mempunyai istri dan anak hampir 2. Penghasilan gereja per minggu adalah 30.000 kali 4, 3 kali 4, 120.000 per bulan. Gimana caranya hidup? Saya mau tanya Bapak, apa sih yang menyebabkan Bapak begitu nekat membawa istri dan anak yang juga istri sedang hamil anak yang kedua? Apa alasan Bapak? Ya, yang pertama saya panggilan Tuhan ya. Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan untuk melayani di gerejanya Tuhan itu begitu kuat. Jadi artinya bahwa bukan pilihan. Kalau saya memilih usaha pekerjaan di Kalimantan, tanahnya luas ya, karena saya orang Kalimantan aslinya. Jadi kalau saya bekerja untuk uang itu di Kalimantan tuh sangat bisa. Jadi saya bertahan atau saya melayani, mengambil komitmen ke tempat ini ya intinya bukan karena materi, tapi lebih kepada panggilan Tuhan. Seperti Panggilan Tuhan. Jadi kalian harus tahu ya, camkan ya bagi mereka yang suka mencaci maki pendeta, bahwa hamba Tuhan ini masih banyak hamba Tuhan seperti ini yang mereka rela hidup pas-pasan, bahkan hidup sulit asalkan mereka menjawab panggilan Tuhan. Luar biasa. Pak, tadi saya waktu masuk saya liatin ada bangunan di luar, ini apa yang sedang dibangun Pak? ya, puji Tuhan. Jadi sampai saat ini kita sedang membangun
pastori ya. Jadi sudah sekitar 80%, mungkin tinggal 20% akan penyelesaiannya. Itu sangat luar biasa dan sangat aneh bagi saya, Pak. Please Pak, cerita Pak, bagaimana penghasilan 120.000 sebulan Bapak tuh kok bisa bangun pastori? Bapak hutang ya? Ya, jadi puji Tuhan ya. Jadi saya boleh cerita bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk melayani di tempat ini, memang saya berpegang ada 3 pondasi yang saya pegang, Bu. Jadi yang pertama itu orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Yang kedua, saya berpegang teguh kepada janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya, artinya bahwa percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau saya ada dan keluarga saya melayani sampai hari ini pun, saya percaya itu karena kami menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan, jadi bukan karena apa-apa seperti itu. Yang ketiga, saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Itu yang membuat ya kita bertahan pelayanan sampai hari ini. Dan tadi kalau ditanya tentang mengenai bagaimana kita bisa membangun pastori itu, ya tidak bisa diceritakan secara apa tuh, ya kayak rasanya tidak masuk akal gitu ya. Jadi tidak masuk akal. Kita hanya melangkah dengan iman, artinya bahwa dari penghasilan gereja persepuluhnya tidak seberapa, apalagi persembahannya. Artinya bahwa sampai hari ini pun tidak seberapa. Untuk kehidupan pendeta atau kami hamba Tuhan di tempat ini saja, artinya bisa kita katakan cukup gitu ya. Artinya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Untuk membangun ya sangat tidak mungkin. Tetapi karena kita merasa bahwa kita ini bukan membangun rumah pribadi, ini membangun rumah Tuhan untuk hamba Tuhan yang tinggal pelayanan, yang mengabdi untuk Tuhan di gerejanya. Jadi dari situ kita berkomitmen, kita katakan kepada jemaat, kita doa, kita akan bangun pastori supaya ada kamar tambahan untuk hamba Tuhannya, dan ada juga ruang tamu kalau jemaat yang mau konseling maupun juga ada tamu dari luar yang mau datang. Bagaimana tanggapan jemaat? Nggak bilang, Pak Pendeta kayak sepertinya harus diperiksa, ini mulai gila ini ya. Gimana itu Pak? Ya, jadi mungkin bisa dibilang hanya 1% dari jemaat yang tidak berkata kalau Pak Pendeta itu ngaur gitu ya. Ada yang ngomong itu kebesaran, itu sesuatu yang ya sangat tidak masuk akal. Jadi ada jemaat yang tidak setuju dengan apa yang saya bilang akan membangun pastori. Dia cerita ke jemaat satu lagi, jemaat yang satu terima itu berkata, oh iya benar ya, memang itu pikirannya terlalu gede, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan jemaat yang kedua dengar dicerita ke teman yang lain, dan teman yang lain juga merespon yang sama. Sampai ada cerita kepada jemaat yang salah 1% yang saya bilang, dia mendukung, dan dia cerita kepada saya, Pak, ada beberapa jemaat tidak setuju dan mengatakan bahwa itu kebesaran, tidak masuk akal, tidak mungkin seperti itu. Saya bilang bahwa kalau mengandalkan kita, memangnya kita punya uang. Memang kita tidak punya, tapi kita mengandalkan Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa. Luar biasa. Pak, ngomong-ngomong ini selama Bapak dari 2018 sampai sekarang, ada pengalaman tertentu nggak sih yang membuat Bapak benar-benar imannya kemudian ditambahkan? Ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dibagikan mungkin kepada para viewers, pesan 3 menit, channel 3 menit ini ya? Ya, ada salah satu pengalaman yang luar biasa juga dan mungkin banyak orang mengalami adalah waktu pada saat pandemi ya. Jadi pada saat corona itu ya, jadi kita pada saat itu sebelum corona kita mengalami memang keadaannya ya dengan iman tadi cukup mencukupkan diri dengan pelayanan kita. Pada saat pandemi kita gereja di kampung, gereja kecil, tidak ada aktivitas gereja, dan sedangkan kebutuhan ekonomi jalan seperti itu. Jadi ya rasanya sesuatu yang kayak berat banget. Berat banget. Tapi saya mau nanya, saya dengar katanya Bapak pernah mendapatkan telepon mau dapat bantuan gitu ya Pak ya? Oh iya. Ya, gimana tuh Pak ceritanya? Ya, barangkali jadi, itu merupakan sebuah mujizat juga ya? Iya. Saya cerita, jadi itu seperti yang firman yang saya percaya bahwa Allah
bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, Kebaikan. bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pada suatu ketika di 2019 awal itu sebenarnya bukan telepon. Jadi kita dapatnya surat sebetulnya surat yang kayak seperti surat resmi, diamplopkan coklat. Di dalamnya itu ada nama lembaga dan ada stempel dan ditandatangani oleh Bimas Kristen Jawa Tengah. Dan di dalam pernyataan surat itu bahwa gereja Bapak terpilih secara acak mendapat bantuan 100 juta dari Bimas Kristen, intinya dari Bimas Kristen Jawa Tengah seperti itu. Untuk mengaktifkan atau bisa menerima bantuan ini, gereja penerima disilakan menghubungi nomor ini yang tertera. Tertera di dalam surat itu. Saya menghubungi nomor itu dan saya berkata, "Shalom, apakah ini benar dengan Bapak Pembimas Kristen Jawa Tengah?" Dia berkata, "Ya, benar sekali." "Ada apa, Pak?" Saya bilang, "Kami mendapat surat mengatakan seperti ini bahwa mendapat bantuan." Ya, tapi betul, waktu itu Bapak masih merasa yakin gitu kan ya? Ya, jadi kita pengen menanyakan intinya, pengen supaya kita bisa mengetahui ujinya seperti Pak itu. Hardy, soalnya kan banyak orang juga mengalami, banyak orang yang menerima baik lewat message di WA maupun di mana-mana gitu kan. Jadi Bapak dari mana caranya Bapak bisa tahu kalau itu bohong? Waktu itu kita telepon ke nomor itu, setelah kita dapat telepon itu, pertama saya agak itu mungkin suara Roh Kudus membisikkan kepada saya. Jadi bahwa ketika saya mendengar nada orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah Bimas Kristen Jawa Tengah, dan gereja Bapak bersyukur, puji Tuhan Bapak mendapat bantuan secara acak dan gereja Bapak yang dapat itu, puji Tuhan. Dia bilang, saya mendengar kata-kata dia seperti kayak bukan asli gitu ya, jadi kayak orang kamuflase gitu, dari nada bahasanya bukan asli. Jadi saya sedikit curiga. Akhirnya setelah saya merasa curiga, akhirnya saya menghentikan telepon itu. Dan lalu Bapak cari info. Saya belum cari info, saya diamin. Dia yang telepon balik kepada saya. Jadi orang ini telepon balik kepada saya, "Pak, kami akan bantu pengurusannya gini. Dia bilang begitu. "Bapak bersyukur gereja Bapak dapat dan kami mau membantu Bapak." Seperti itu. "Oh iya, puji Tuhan, terima kasih, dibantu lagi." Saya bilang begitu. Caranya bagaimana? Dia memberitahu kepada saya bahwa nanti akan ditransfer ke nomor rekening gereja dengan jumlah itu, dan Bapak harus membuat nomor rekening gereja. Saya balas, "Kami tidak punya dana untuk membuat nomor rekening gereja." Sudah, berhenti sampai situ. Dia berapa waktu kemudian dia telepon saya lagi. Dia mengatakan kepada saya, "Pak, dananya sudah cair. Ini adalah bantuan misi dari Amerika. Jadi untuk mengeluarkannya itu harus ada kena dana, Pak." Saya tanya balik ke orang ini, saya bilang, "Bukankah dari surat itu adalah bantuan dari Bimas Kristen? Berarti itu kan dari pemerintah melalui Bimas Kristen." Saya bilang begitu. "Ya betul, Pak, Bimas Kristen itu dipakai menjadi alat sarana untuk menyalurkannya. Tapi sebenarnya itu adalah dana bantuan misi dari luar negeri." Tapi Bapak sudah mulai merasa ini bohong. Ya, saya sudah juga bohong. Saya tanya lagi, "Bagaimana caranya supaya uang itu keluar?" Dia bilang, "Untuk supaya uang itu bisa masuk ke Bimas Kristen dan Bimas akan mengirim kepada Bapak, ada biaya, Pak. Karena itu uangnya dikirim ke BI dari luar negeri, yang bisa terima hanya BI, Bank Indonesia." Dia bilang begitu. "Biayanya 2 juta. Saya bilang, "Kami tidak punya uang 2 juta, Pak." "Oh, 2 juta aja enggak apa-apa, Pak. Bapak kan dapatnya 100 juta. Saya bilang, "Kami tidak punya." Saya tutup telepon. Dia telepon saya lagi. Saya balas begini, "Pak, kan sudah saya bilang tadi kami tidak punya uang 2 juta. Kalau memang uang itu benar ada 100 juta, gini aja, Pak. Bapak tutup dulu pakai uang Bapak 2 juta. Nanti kalau uangnya datang, ya kami kembalikan, Pak." Saya bilang gitu, "Uang 2 juta Bapak potong aja langsung, enggak usah saya kembalikan, dipotong langsung." "Loh, kok gitu, Pak? Kan Bapak yang terima, Bapak yang harus keluar uang itu." "Enggak, kan kami enggak punya. Bapak keluarkan, nanti kami ganti. Atau memang kalau Bapak keberatan gantinya sama, tak ganti lebih lah." Saya bilang begitu. Dia ketika mendengar saya seperti itu, dia merasa kalau saya agak curiga. Akhirnya dia menutup teleponnya. Lalu ceritanya bagaimana sehingga Bapak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam situasi itu? Ya,
akhirnya kita ada keluarga di Semarang itu yang bekerja di Departemen ya Agama. Departemen Agama. Kita suruh dia kita nanyakan dia dulu, kenal nggak ke Bimas Kristen? Dia bilang kenal, Pak Siswo namanya. Oh iya, kalau kenal tolong tanyakan, benar nggak ada surat edaran seperti ini bahwa gereja akan mendapat bantuan? Dia tanya, dan Bimas Kristen itu bilang tidak ada, tidak benar, tidak ada, tidak benar. Siapa yang anak dapat cerita itu? Si saudara kami di Semarang tuh ngomong, oh ada saudara saya pendeta di Klaten, mereka di gereja kecil, mereka mendapat surat dibilang akan dibantu gerejanya. Si Pak Siswo Martono ini, Bimas Kristen ini meminta nomor saya. Sudah selesai ceritanya mereka. Berapa hari kemudian pas hari Minggu, tiba-tiba Minggu pagi itu Pak Siswo menghubungi saya. Dia mengatakan, betul ini dengan gereja Jelopo dengan pendetanya? Ya, saya bilang. Saya akan ke sana. Saya awal agak curiga ya, apa benar ini Pak Siswo yang benaran? Dia bilang, ya benar nih Pak Siswo dari Bimas Kristen mau datang ke gereja Bapak mengikuti ibadah hari ini. Luar biasa. Ketika dia bilang mau mengikuti ibadah, saya bilang, oh berarti ya benar. Oh iya, dia minta dikirimkan Sherlock. Saya kirimlah Sherlock dan dia datang ke sini. Ibadah pada hari Minggu itu bersama dengan kami di sini. Sampai di situ. Setelah dia ibadah, dia melihat keadaan gereja. Oh iya, gereja ini betul-betul pantas dapat bantuan. Dia datang ke sini dan dia minta difotokan bersama saya dan dipoto di tempat ini, membuktikan bahwa dia sudah datang ke sini. Dan dia pulang ke kantornya, mungkin sudah di jam kerjanya, mungkin mereka rapat, saya tidak tahu. Intinya bahwa berapa hari kemudian kami dihubungi supaya datang ke sana untuk kayak seperti proposal, tapi bukan proposal ya, tapi menuliskan tentang kebutuhan mendesak gereja yang bisa dibantu oleh dana sosial Bimas Kristen. Kita menuliskan dan saya membawa 1-2 jemaat dari tempat ini untuk datang ke sana. Kita menuliskan kebutuhan apa. Waktu itu kita gereja belum ada keramik seperti saat ini. Ya, pelapon kita perbaikan juga. Jadi waktu itu belum, kita tuliskan dan gaji tukangnya kita perincikan semua dan kita kasih kepada mereka. Dan itu mereka mungkin merapatkan dan kita disuruh beberapa kali, saya tidak salah ada 5 kali kami ke Semarang. Minta bolak-balik ke Semarang, ngurus sampai itu deal selesai, dananya keluar dan kami gunakan ya untuk ya dananya keluar, akhirnya bisa membangun apa ya, coba? Masang pas anak keramik gereja, kebutuhan musik, keyboard. Beli keyboard juga? Iya, keyboard juga kita dari sana. Jadi, baru dong ya? Iya, jadi baru. Jadi dulu hanya gitar yang jelek gitu, tidak kita pakai. Terus ini juga? Ya, kita pelaponnya juga. Pelapon, ya. Terus? Setelah itu kita ada bangunan apa lagi yang kita menambah juga kamar mandi. Waktu itu kita usulkan karena kamar mandinya kan hanya punyanya pastori, jadi jemaat kesulitan. Kita usulkan dan mereka juga setuju. Akhirnya kita ditambahkan dana juga untuk kamar mandi. Luar jadi kita, biasa banget. Ya, dapat dananya ukurannya pas ya, pas untuk waktu itu. Untuk semua itu. Semua jadi keluar. kalian bisa membayangkan kan, pasti gede, bisa bikin lantai segede ini, bisa beli keyboard, bisa bikin plafon, bisa bangun kamar mandi, sangat luar biasa. Itu artinya bahwa Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, betul. Ceritanya gitu ya. Tuhan mengubah niat jahat orang menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan, sangat luar biasa. Apa pesan-pesan terakhir untuk para viewers di sini Pak Hardy mengenai pengalaman Bapak ini? Ya, jadi kembali saya tegaskan bahwa sebagai orang percaya itu yang pertama kita hidup oleh iman. Amin. Yang kedua itu harus berpegang teguh kepada janji Tuhan ya. Amin. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia pasti menyertai memelihara. Yang ketiga kembali saya tekankan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kami dan terima kasih banyak Pak Hardy sudah berbagi dengan viewers pesan 3 menit di channel kami. Kiranya Tuhan terus berkati Gereja Jelopo dan pembangunan lancar. Puji Tuhan. Amin. Bye bye.